warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Nabila Talita Hasna dari kelas 10-8. Di sini aku akan menjelaskan tentang diferensiasi sosial aspek suku bangsa. Sebelum memasuki materi, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya dulu teman-teman. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu untuk memahami pentingnya menghargai perbedaan etnis agar tidak terjadi perpecahan sosial. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang latar belakang. Nah, sebelum masuk ke inti latar belakang, aku mau tanya nih sama teman-teman. Teman-teman tahu nggak kenapa sih Indonesia itu mempunyai banyak sekali keberagaman? Sini, aku jelasin kenapa sih Indonesia mempunyai banyak sekali keberagaman. Yang pertama, karena keadaan geografisnya. Kenapa sih Will dengan keadaan geografis di Indonesia? Jadi, di Indonesia itu memiliki banyak sekali pulau yang dipisahkan oleh lautan, sehingga tiap kelompok masyarakatnya mengembangkan budaya mereka sendiri secara terisolasi. Yang kedua, letak strategis. Kenapa sih Indonesia masuk ke letak strategis? Karena Indonesia adalah jalur perdagangan dunia, sehingga banyak budaya luar yang masuk ke Indonesia seperti Tiongkok, Arab, India, dan Eropa. Nah, setelah membahas tentang tujuan pembelajaran dan latar belakang, di sini kita langsung aja yuk membahas tentang pengertian dari suku bangsa. Let's go! Secara sosiologis, suku bangsa atau etnis adalah golongan manusia yang mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya. Biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Menurut sensus BPS, Indonesia memiliki lebih dari 1.340 suku bangsa di Indonesia loh teman-teman. Dengan ini menjadikan Indonesia salah satu negara paling beragam di dunia. Nah, setelah membahas tujuan pembelajaran, latar belakang, dan pengertian suku bangsa, kita masuk yuk ke contoh-contoh suku dan keunikannya. Nah, yang pertama ada suku Betawi. Siapa sih yang nggak tahu sama suku Betawi? Yap, betul. Mayoritas penduduk suku Betawi tinggal di sekitaran DKI Jakarta, Jabodetabek, Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Depok. Nah, ciri khas utamanya yaitu budayanya yang ceria, terbuka, serta ikonik seperti ondel-ondel, lenong, paling pintu, kuliner kerak telur, rumah adat dengan ornamen gigi palang, dan bahasanya yang sangat khas. Next yaitu suku Melayu di Bangka Belitung. Teman-teman pasti nggak asing dong sama suku Melayu di Bangka Belitung. Yap, suku Melayu memiliki keunikan yang solid pada nilai Islam, istiadat, dan dialek khas Bangka. Ciri khas utamanya yaitu dialek khas Bangka. Apa sih Will dialek khas Bangka itu? Jadi, dialek khas Bangka itu adalah logat vokal E yang dominan, seperti ape, kemane, dimane, siape, cemane. Nah, itu tuh termasuk salah satu contoh dialek khas Bangka. Ciri khas yang kedua yaitu hidup berdampingan harmonis dengan suku Tionghoa yang memengaruhi kebudayaan dan kuliner lokal. Dan yang terakhir yang paling populer yaitu Nganggung. Siapa sih teman-teman yang nggak tahu sama Nganggung? Yap, tradisi di Bangka Belitung yang masih berlaku sampai saat ini. Nganggung merupakan kearifan lokal khas dari Bangka Belitung
saat perayaan Hari Besar Islam, di mana masyarakat membawa makanan dan ditaruh di dalam dulang dan ditutup dengan tudung saji. Biasanya perayaan tersebut dilakukan di masjid atau di balai. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang suku Sunda. Siapa di sini yang nggak tahu sama suku Sunda? Nah, suku Sunda sendiri memiliki keunikan yang menonjol, mulai dari bahasa bernada Mendayu, budaya kulinernya loh teman-teman, seperti lalapan, dan tradisi botrom atau makan bersama. Nah, ciri khas utamanya yaitu suku Sunda memiliki filosofi hidup, yaitu masyarakat Sunda dikenal ramah sekali, sopan, dan ceria. Mempunyai prinsip loh teman-teman, yaitu Omea Hade Kasema, yaitu ramah dan baik kepada tamu. Dan ada cager yang artinya sehat, ada bager, yaitu baik, ada pinter, yang artinya ya udah pinter. Ada benar juga, yaitu benar. Terus ada singer. Nah, singer ini artinya mawas diri atau terampil. Nah, setelah kita membahas contoh-contoh dan keunikan dari suku-suku di Indonesia, lanjut kita akan membahas tentang kasus-kasus antar suku yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada konflik Sampit 2001. Itu permasalahan antara suku Dayak dengan masyarakat Madura pendatang. Dan yang terakhir ada penolakan masyarakat adat Papua dengan pembangunan. Nah, terakhir nih teman-teman, kita akan membahas tentang kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang aku paparin ke kalian adalah keberagaman suku bangsa di Indonesia adalah aset atau kekayaan, dan itu bukan kekurangan ya teman-teman. Ingat, itu bukan kekurangan, melainkan kekayaan yang nggak dimiliki oleh semua negara. Dan juga sosiologi mengajarkan kita untuk mengedepankan sikap toleransi dan inklusif agar keberagaman di Indonesia tetap utuh dalam bingkai NKRI. Nah, kita udah mau berpisah aja nih teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Semoga paparan materi yang aku kasih ke kalian bermanfaat untuk aku, untuk kalian, dan untuk kita semua. Aku ada salah kata atau salah memaparkan materi atau terdapat kekurangan dalam informasi yang aku kasih ke kalian, mohon maaf sebesar-besarnya, dan kepada Allah aku mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time di video tugas selanjutnya. Dadah.